Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2049. Waktu di dalam alam Dao reinkarnasi memiliki aliran yang berbeda dengan waktu di dunia luar. Ketika Luo Xiu membuka matanya, tatapannya memancarkan kekosongan yang mendalam. Ia merasakan keterasingan terhadap lingkungan dan segala sesuatu di sekitarnya. Ingatan tentang reinkarnasi kehidupan demi kehidupan di dalam alam Dao reinkarnasi membanjiri benaknya. Meskipun di dunia luar hanya berlalu beberapa bulan, namun di dalam alam Dao reinkarnasi, ia telah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tingkatan mental Luo Xiu, tentu saja hal ini tidak sampai menyebabkan kekacauan pada pemikiran dan ingatannya. Setelah sekitar 2 jam berlalu, kekosongan di matanya perlahan memudar, dan tatapan bingungnya kembali menjadi tenang. Inikah reinkarnasi yang sesungguhnya? Saat ini, kondisi Luo Xiu telah pulih sepenuhnya. Di dalam dantiannya, sebuah rune yang sangat padat berkedip memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Namun dibandingkan dengan keberhasilannya menerobos ke ranah domain Dao, Luo Xiu merasa bahwa panen terbesarnya adalah apa yang ia peroleh dari alam Dao reinkarnasi. Ia sendiri sudah memiliki pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang Dao reinkarnasi, namun di dalam alam Dao reinkarnasi, ia mendapatkan lebih banyak pencerahan dan samar-samar menyentuh keajaiban Dao di tingkatan yang lebih tinggi. Aturan waktu dan ruang meluas menjadi aturan reinkarnasi. Secara umum, mengultivasi aturan reinkarnasi hingga ke puncak berarti mencapai tingkat puncak santo. Langkah selanjutnya adalah melangkah ke tingkat penciptaan dan kehancuran di ranah tertinggi. Di masa lalu, Luo Xiu juga beranggapan demikian. Namun setelah melewati alam Dao reinkarnasi kali ini, ia menemukan bahwa kebenarannya tidaklah seperti itu. Tingkatan kekuatan penciptaan dan kehancuran memang lebih tinggi dan lebih kuat daripada tingkatan kekacauan, keberuntungan, dan reinkarnasi yang diketahui oleh dunia. Namun alasan mengapa orang-orang beranggapan demikian adalah karena sebagian besar orang belum mengultivasi ketiga kekuatan tersebut hingga melampaui batas dan puncaknya. Contohnya dalam pengalaman kali ini, Luo Xiu telah melewati lebih dari 1000 kali reinkarnasi dan kelahiran kembali di dalam alam Dao reinkarnasi. Ia menemukan bahwa setelah kekuatan reinkarnasi melampaui batas ekstrim dan puncaknya, itu adalah takdir. Ruang dan waktu, reinkarnasi, dan takdir, ibarat sebuah garis yang terus memanjang dan meluas ke depan. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengerti bahwa seseorang tidak harus menguasai kekuatan penciptaan dan kehancuran untuk melangkah ke ranah tertinggi. Sebenarnya, jika seseorang bisa membawa pemahaman dan pengertian Dao reinkarnasi melampaui batas hingga menyentuh misteri takdir, maka orang tersebut juga bisa melangkah ke ranah tertinggi. Alasan mengapa orang-orang di dunia tidak mengetahui hal ini adalah karena sejak zaman kuno hingga sekarang, sebagian besar ahli ranah tertinggi mencapainya melalui pemahaman kekuatan penciptaan dan kehancuran. Secara relatif, ingin memahami dan menguasai takdir melalui reinkarnasi jauh lebih sulit daripada memahami dan menguasai kekuatan penciptaan dan kehancuran. Yang lebih penting lagi, sebagian besar kultivator sama sekali tidak mengetahui keberadaan kekuatan takdir, dan hanya menganggap takdir sebagai sesuatu yang semu dan tidak nyata. Namun bagi Luo Xiu, ia sudah mengetahui keberadaan kekuatan takdir sejak lama, seperti penguasa takdir langit dari dunia tertinggi 8 penjuru di masa lalu, Su Cheng'an. Luo Xiu tentu tahu bahwa jika tidak ada halangan, Su Cheng'an seharusnya juga berada di dunia abadi saat ini. Entah sampai tingkatan mana ia telah mengultivasi kekuatan Dao takdir. Hanya saja kekuatan takdir milik Su Cheng'an tidak didapatkan dari pemahaman bertahap melalui ruang, waktu, dan reinkarnasi, melainkan ia terlahir dengan menguasai sebagian kekuatan takdir. Harus diakui bahwa bakat seperti itu sungguh merupakan anugerah yang luar biasa dari surga. Sayangnya, Su Cheng'an saat itu berada di dunia tertinggi 8 penjuru. Meskipun bakat takdirnya sangat kuat, ia sama sekali tidak mengerti cara menggunakan dan mengultivasinya, sehingga ia sulit untuk menonjol. Jika sejak awal ia mengerti cara kultivasi yang benar, diperkirakan Su Cheng'an sudah bisa berkultivasi hingga ranah tertinggi sejak lama.
Bagaimanapun, waktu yang ia habiskan untuk berkultivasi di dunia tertinggi 8 penjuru sudah melampaui satu era kekacauan. Memiliki bakat yang begitu kuat dan berkultivasi selama waktu yang begitu lama, namun bahkan tidak bisa melangkah ke ranah manusia abadi pada saat itu, harus dikatakan bahwa itu adalah sebuah kesedihan. Jadi begitu rupanya, sebuah pencerahan menyeruak di dalam hati Luo Xiu. Meskipun ia menyadari bahwa setelah reinkarnasi adalah takdir yang ajaib dan tak terduga, ini tidak berarti ia telah menyentuh tingkatan takdir tersebut. Bagaimanapun, jika ia telah menyentuh tingkatan ini, ia pasti sudah menjadi ahli ranah tertinggi. Namun Luo Xiu yakin seiring dengan peningkatan tingkatannya di masa depan, kekuatan takdir pasti akan dapat ia raih dengan tangannya. Pencerahan dan sublimasi tingkatan Dao membuat Luo Xiu merasa bahwa penutupan dirinya kali ini tidak hanya membuat kultivasinya menerobos ke ranah domain Dao, tetapi setelah ditempa oleh alam Dao reinkarnasi, jiwa dan kesadaran spiritualnya juga menjadi jauh lebih kuat. Kalau dihitung-hitung, waktu penutupan diriku sudah berlangsung beberapa bulan. Entah bagaimana situasi di sana sekarang. Setelah menata segala sesuatunya di dalam hati, senyuman muncul di wajah Luo Xiu. Karena penutupan diri kali ini memberikan hasil yang sangat besar, perasaannya jauh lebih mendalam dibandingkan saat ia menerobos dari ranah mengintip Dao ke ranah 3 Dao sebelumnya. Dengan lambaian tangan, semua formasi yang dipasang di sekelilingnya bubar satu persatu. Segera setelah itu, sosok Luo Xiu berkelebat dan menghilang, menyatu dengan ruang, terbang menuju puncak gunung tempat istana emas itu berada. Waktu beberapa bulan sudah cukup bagi banyak hal untuk terjadi. Ia ingin melihat apakah panggung Dao Hongmeng sudah diambil orang, dan apakah sudah ada orang yang masuk ke dalam istana emas itu. Kecepatan Luo Xiu sangat tinggi, terutama setelah kultivasinya menerobos, kekuatan keseluruhannya meningkat pesat seolah melompat jauh. Bahkan saat menghadapi ahli ranah tertinggi, ia tidak perlu lagi hanya memilih untuk melarikan diri seperti sebelumnya, setidaknya ia bisa melawannya secara langsung. Tak lama kemudian, Luo Xiu kembali melihat istana emas yang berada di tengah kekacauan dan Hongmeng itu. Saat ini, tidak ada lagi pelangi ilahi cahaya ungu yang terbang keluar dari istana tersebut. Ada ahli ranah tertinggi yang memimpin sekelompok orang mencoba menerobos masuk, namun terhalang oleh larangan formasi di luar istana. Melihat pemandangan ini, Luo Xiu tidak terlalu mendekat. Ia juga bisa melihat bahwa kelompok orang ini sudah mencoba menghancurkan formasi di sini dalam waktu yang cukup lama, sudah beberapa bulan mereka belum berhasil menghancurkannya. Namun selama itu adalah formasi, kecuali perbedaan tingkatannya sangat jauh, asalkan kekuatannya cukup, formasi itu masih bisa dihancurkan secara paksa. Serangan terus-menerus selama beberapa bulan sebenarnya telah membuat larangan formasi istana emas ini mendekati ambang kehancuran. Adapun di sisi panggung Dao Hongmeng, Luo Xiu tidak melihat para ahli tingkat master sekte dari tanpa batas itu. Panggung Dao yang megah bagaikan gunung itu masih melayang di sana, belum diambil oleh siapapun. Tampaknya para master sekte itu sudah menyerah. Keberadaan istana emas tampaknya tidak terlalu menarik bagi mereka, sehingga mereka pergi ke tempat lain untuk mencari peluang, atau mungkin mencari keberadaan Fang Yi dan klan pemakan jiwa. Boom! Setelah beberapa hari berlalu, larangan formasi istana emas akhirnya berhasil dihancurkan. Hal ini membuat semua orang merasa bahwa usaha keras tidak mengkhianati hasil. Akhirnya bisa masuk. Seorang ahli ranah tertinggi sangat bersemangat, suaranya bahkan terdengar agak emosional. Bagaimanapun, sebelumnya ada pelangi ilahi cahaya ungu yang terbang keluar dari istana ini, jadi di dalam istana ini pasti terdapat peluang yang lebih baik daripada pelangi ilahi cahaya ungu. Orang lain juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, istana ini ditinggalkan oleh ahli ranah pembuktian Dao. Mungkin di dalamnya tersimpan warisan teknik Dao tingkat pembuktian Dao. Melihat pintu masuk dari larangan formasi yang telah dihancurkan, semua orang berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu masuk ke dalam istana emas ini. Luo Xiu menunggu sampai hampir semua orang masuk, barulah ia melangkah maju dengan santai, lalu ikut berjalan masuk ke dalam istana. Setelah memasuki istana, Luo Xiu merasakan aura kekacauan yang menyelimuti tempat ini. Selain itu, aura kekacauan di sini juga mengandung warna ungu yang samar, membuat semua orang merasakan aura yang menekan. Kekacauan melahirkan Hongmeng, tingkatan semacam ini sudah melampaui tingkat Santo,
mencapai ranah tertinggi, atau bahkan lebih tinggi. Ini berarti bahkan kultivator ranah santo pun akan sulit untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama. Bersambung.